Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Perkenalkan, saya Faiz Warudin dengan NPM 222030341 bersama rekan-rekan saya Intan Zahrani Mufidah dengan NPM 221030301, Yumna Mahdiah dengan NPM 222030373 dan Umi Hanik dengan NPM 22403031114. Kami dari kelompok 1 kelas IPA 1 Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar. Pada video ini kami akan memaparkan beberapa materi pemantulan cahaya pada cermin dengan media simulasi PET. Tujuannya adalah untuk mengetahui mengenai sifat sinar istimewa pada cermin, proses pembentukan bayangan pada cermin, dan sifat serta ruang bayangan pada cermin. Seperti yang diketahui sebelumnya, salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya adalah proses perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asalnya setelah menumbuk sebuah bidang pantul. Secara sederhana, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari bidang pantul. Hal ini berlaku pada cahaya yang dipantulkan ke cermin yang kemudian akan membentuk bayangan tertentu. Pemantulan sendiri ada dua macam, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan baur dapat terjadi pada medium yang jernih seperti misalnya pada cermin. Seperti yang diketahui bahwa terdapat tiga macam cermin, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Nah, untuk membuktikan mengenai konsep pemantulan tersebut, kami menggunakan simulasi PET pada video berikut. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cermin datar. Pada cermin datar, sinar cahaya dari sumber cahaya jatuh tegak lurus pada cermin datar dan memantul kembali secara teratur. Titik pantul sinar cahaya pada cermin datar didefinisikan sebagai titik yang sama jatuhnya dengan objek terhadap cermin datar. Namun, pada sisi yang berlawanan dari cermin, bayangan yang terbentuk akan memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan objek yang memantul sinar cahaya. Jarak bayangan dan cermin sama dengan jarak objek dan cermin. Jika jarak benda dengan cermin semakin dekat, maka bayangan yang akan terbentuk akan menjadi semakin lebih jelas dan juga ukurannya akan sama besar. Selanjutnya yaitu sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar, yaitu maya, tegak, dan sama besar. Dan proses terbentuknya bayangan pada cermin cekung ialah pada saat sinar datang dari sumber cahaya atau objek jatuh pada permukaan cermin cekung dengan sudut yang berbeda-beda. Sinar cahaya yang jatuh pada bagian tepi cermin akan dibiaskan ke dalam, dan sinar cahaya yang jatuh pada bagian tengah cermin akan dibiaskan keluar. Kemudian, apabila jarak antara cermin dengan benda semakin dekat, maka sifatnya adalah nyata. Sedangkan, jika bayangan berada di dalam cermin, maka sifatnya adalah maya. Sehingga sifat bayangan pada cermin cekung adalah tegak, semu, dan diperbesar. Kemudian, dalam simulasi PET, apabila sinar datang pada ruang 1, maka bayangan yang terbentuk adalah di ruang 4 dengan sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian, apabila sinar datang dari ruang 2, maka bayangan yang terbentuk akan berada di ruang 3 dengan sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian, apabila sinar datang pada ruang ketiga, maka bayangan berada di ruang kedua dan bersifat nyata, terbalik, serta diperkecil. Apabila cahaya pada titik fokus, maka bayangan tidak akan terbentuk karena sejajar dengan sinar datang. Dan kemudian pada titik R atau jari-jari kelengkungan, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Proses pembentukan bayangan pada cermin cembung dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip optik sebagai berikut. Yang pertama, sinar cahaya dari sumber cahaya atau objek
yang berada di depan cermin cembung akan dibelokkan ke arah cermin. Sinar cahaya yang datang paralel dengan sumbu utama cermin akan dipantulkan keluar melalui titik fokus cermin. Yang kedua, titik fokus cermin cembung merupakan titik di mana sinar cahaya yang datang paralel dengan sumbu utama akan dipantulkan keluar melalui titik tersebut setelah melewati cermin. Yang ketiga, ukuran bayangan tergantung pada ukuran objek, jarak objek dari cermin, dan jarak bayangan dari cermin. Semakin dekat objek dengan cermin, semakin besar bayangan yang terbentuk. Yang keempat, jarak antara bayangan dan cermin pada cermin cembung lebih kecil daripada jarak antara objek dan cermin. Sifat bayangan pada titik manapun sama, yaitu maya, tegak, diperkecil. Pada ruang 1, sifatnya maya, tegak, diperkecil, dan bayangan di ruang 4. Pada tepat di titik fokus, sifat bayangannya maya, tegak, diperkecil, bayangan juga di ruang 4. Pada ruang 2, sifat bayangannya maya, tegak, diperkecil, bayangan di ruang 4. Pada titik R, tepat pada titik R, bayangannya maya, tegak, diperkecil, bayangan juga di ruang 4. Dan pada ruang 3, sifat bayangannya maya, tegak, diperkecil, dan bayangan di ruang 4. Nah, itu tadi video simulasi PET mengenai pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Dapat disimpulkan bahwa pada cermin datar terbentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan jarak antara bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Kemudian, pada cermin cekung terbentuk bayangan yang berbeda-beda. Jika benda berada di ruang 1, maka bayangan yang terbentuk akan bersifat maya, tegak, dan diperbesar serta berada di ruang 4. Apabila benda berada di ruang 2, terbentuk bayangan yang nyata, terbalik, diperbesar, dan berada di ruang 4. Benda berada di tepat titik fokus, maka tidak akan terbentuk bayangan karena sinar pantul dan sinar datang akan selalu sejajar dan tidak berpotongan. Jika benda berada di ruang 3, bayangannya akan bersifat nyata, terbalik, diperkecil, dan berada di ruang 2. Pada tepat di titik R atau titik jari kelengkungan, bayangannya nyata, terbalik, dan sama besar di titik R aksen. Berbeda dengan bayangan yang terbentuk pada cermin cembung yang sifat bayangannya selalu sama di setiap ruang benda, yaitu maya, tegak, diperkecil, dengan bayangan yang selalu berada di ruang 4. Demikian tadi video penjelasan dari kelompok kami mengenai pemantulan cahaya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dari pemirsa dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.